Terakhir Pak Sendra, ini saya mau tanya hal yang memang agak rawan juga ini karena ini lagi isu hangat terus dibicarakan ini Pak. Sama tulip sama mawar ada duri. Di sini ada ada tower tulip Pak. Yalah. Tapi dia salah menafsirkan Alkitab. Tapi salah menafsirkan Alkitab. Nah, ini menarik ini. Ya. Ya. Nah, Karena Yesus bilang begini, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. betul. Tapi masalah tulip ini Pak Yosua yang cari gara-gara ini. Ya. Ini John Calvin sendiri Betul, John Calvin sendiri. ya? Bapak gereja itu ya? Ya, Wih, ya. John Calvin aja Bapak sudah nggak percaya, apalagi yang lain yang pengikutnya. Ngeri nih. Begini. The institution Gitu. yang terkenal itu Betul. Pak, yang dikultuskan dan dikeramatkan Betul. itu Dia Pak. nama orang itu Servetus. Servetus. Ketika orang itu ada keperluan pergi ke kota Geneva itu dikuasai Calvin. Dan dia ditangkap. Ya, Servetus ini ditangkap. betul. Dan dituduh bidat gitu. Wah, ngeri pada waktu itu ya, kalau orang betul. bilang bidat itu Pak, hukum mati itu. Lalu dia dipenjarakan. Calvin ada datang ke penjara, jenguk dia. Dan minta dia supaya mau mengakui Calvinisme benar gitu. Dia akan diampuni. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi spirit pemaksaan dari awal sudah ada ya, orang dipaksa harus terima ya. Servetus tidak mau. Oh, Servetus nggak mau. Ya, sebenarnya Servetus memang kalau saya tidak tidak setuju doktrinnya semuanya. Tetapi bukan berarti kita tidak setuju doktrin orang lalu kita boleh bunuh dia. Oh nggak bisa dong. Ya dong. Nah akhirnya kan Servetus dijatuhin hukuman dibakar. My God. Dibakar hidup-hidup. Ya dong. Nah jadi ini dari segi ini ya, kita lihat ini orang bagaimana ini karakternya. Nah kemudian Baik, saya akan melanjutkan respon saya tentang sebuah video yang diberikan kepada saya di mana di sana Pak Joshua Boyketewu itu sedang mewawancarai Dr. Suhento Liao. Judul daripada pembicaraan itu adalah mengenai spirit Calvinisme dan tulip yang dianggap sebagai teologi yang ngaco ya. Nah, saya akan memberikan pernyataan-pernyataan mereka lalu akan saya langsung respon nih. Jadi dalam wawancara tersebut Pak Liao berkata begini ya, saat Servetus ke Jenewa dia ditangkap, dituduh bidat dan dipenjara. Apa yang dikatakan Pak Liao itu betul bahwa Servetus itu memang dipenjara, ditangkap itu gara-gara dia adalah seorang bidat. Tetapi yang menjadi kekurangannya di sana adalah Pak Liao itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bidat yang dia maksudkan tersebut. Apa yang sudah dilakukan oleh Servetus sehingga dia bisa dikategorikan sebagai seorang bidat. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Pak Suhento Liao di sana. Nah karena demikian maka orang-orang itu bisa mereka-reka ya, memberikan berbagai macam spekulasi atas pernyataan Pak Liao itu. Ya, karena judulnya itu adalah mengenai tulip dan Calvinisme berarti bahwa mungkin saja orang bisa menganggap bahwa Servetus dituduh sebagai bidat karena menentang tulip. Ya, padahal kalau kita melihat sejarahnya itu bukan karena itu. Kalau kita melihat di dalam buku History of the Christian Church volume 8 halaman 786 di sana itu dikatakan bahwa si Servetus ini dikatakan oleh Scaff sebagai seorang yang paling hebat dalam sejarah bidat. Mengapa Scaff katakan begitu? Karena pada tahun 1531 Servetus itu menerbitkan sebuah buku di sana. Judul bukunya adalah Errors on the Trinity. Jadi merupakan kesalahan-kesalahan terhadap doktrin Tritunggal. Itu buku Servetus dan di dalamnya dia menyerang doktrin Allah Tritunggal dan mengatakan bahwa doktrin itu seperti monster berkepala 3 katanya. Jadi ada penghujatan yang luar biasa terhadap doktrin Allah Tritunggal. Kemudian juga mengenai pribadi Kristus ya. Dia tidak percaya kepada kekekalan anak Allah di masa lampau. Jadi isi daripada bukunya tersebut mengenai itu ya. Maka kategori bidat yang ditujukan kepada Servetus itu bukan hanya sekedar adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang remeh-temeh dengan Calvin, tidak. Dia disebut bidat
karena dia menyerang doktrin Allah Tritunggal secara begitu hebatnya, bahkan menghujat doktrin itu. Juga terhadap kekekalan pribadi Kristus. Nah, ini perlu diluruskan supaya semua orang tahu ya. Pak Liau harusnya memberikan penjelasan yang rinci ya dalam hal ini. Nah, kemudian selanjutnya Pak Liau mengatakan begini. Calvin datang ke penjara dan menjenguk untuk meminta akui Calvinisme benar. Dan dia akan diampuni. Tapi Servetus tidak mau. Lalu di tengah-tengah pernyataan itu Pak Joshua masuk dan mengatakan, oh berarti itu ada spirit pemaksaan kehendak katanya. Jadi sejak awal sudah ada pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Calvin di sana. Nah, Pak Liau mengatakan Calvin datang ke penjara meminta akui Calvinisme. Kata Calvinisme itu dalam pengertian apa, Pak Liau? Lagi-lagi di sana Anda tidak memberikan penjelasan yang rinci terhadap kata tersebut. Kalau memang Calvin datang ke sana dan ingin mengajak Servetus mengakui Calvinisme, istilah Calvinisme itu disebut oleh Calvin. Nah, ini menjadi hal yang lucu karena istilah tersebut belum ada pada saat itu. Istilah itu ada setelah Calvin sudah almarhum ya, lalu dimunculkan oleh orang-orang ya. Tetapi kalau memang istilah tersebut yang dimaksud Pak Liau itu berarti Calvinisme itu adalah ajaran-ajaran Calvin, maka Servetus diminta untuk mengakui ajaran-ajarannya Calvin. Nah, ajaran Calvin yang mana? Ini tidak diungkapkan dalam wawancara tersebut. Kalau kita melihat topik besar daripada wawancara itu, bisa saja orang berspekulasi lagi ya bahwa si Calvin minta Servetus mengakui ajaran tulipnya misalnya. Ya kan? Padahal kalau seperti yang sudah saya katakan tadi, Calvin datang ke sana itu dalam kaitannya dengan ajaran sesat yang diajarkan oleh Servetus mengenai doktrin Tritunggal dan pribadi Kristus, dan sama sekali tidak ada hubungan dengan tulip. Pak Joshua mengatakan ya ada spirit pemaksaan kehendak di situ. Lagi-lagi Pak Joshua ini terlalu cepat berbicara, memotong pembicaraan tanpa mendengarkan penjelasan dari Pak Liau ya. Spirit pemaksaan yang dimaksudkan itu apa? Buktinya apa bahwa Calvin memaksa Servetus untuk mengakui ajarannya? Tidak ada bukti sama sekali ya. Dan Pak Joshua ini cuma menyampaikan kalimat-kalimat provokasi ya, untuk memprovokasi orang-orang Calvinis ya. Mungkin dia memancing kemarahan orang-orang Calvinis di sana ya. Padahal apa yang dia katakan itu tidak punya dasar sama sekali. Nah, jadi kalau kita melihat ya, saya memberikan kutipan dari buku sejarah tentang mengapa si Servetus itu disebut bidat. Dalam History of the Christian Church volume 8 halaman 769 sampai 770, di sana Scaff mengatakan bahwa dalam itu kan ketika ada dalam sidang pertama di Jenewa, Scaff berkata bahwa tuduhan-tuduhan utama adalah bahwa ia telah mempublikasikan pandangan-pandangan bidat atau sesat dan penghujatan-penghujatan berkenaan dengan Tritunggal, pribadi Kristus dan baptisan bayi. Jadi tuduhannya itu mengenai itu ya, bukan karena Calvin bukan karena Servetus itu menentang tulip ya, predestinasi, kerusakan total, penebusan terbatas dan sebagainya. Bukan karena itu, tapi yang menjadi penekanan di dalam hal bahwa Servetus disebut bidat itu berkaitan dengan doktrin Allah Tritunggal dan kekekalan daripada pribadi Kristus di masa yang lampau. Ini perlu ditekankan sekali lagi ya. Nah, kemudian Suhento berkata begini, jangan karena tidak setuju doktrin orang lalu kita boleh bunuh dia. Akhirnya Servetus dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup. Dan Liau katakan dari segi ini saja kita bisa lihat karakternya bagaimana. Nah, jawaban saya, di sini lagi-lagi Pak Suhento mempertanyakan karakter Calvin yang dia katakan bahwa Calvin itu membunuh Servetus. Tetapi dalam wawancara itu sekali lagi saya mau katakan bahwa Suhento Liau tidak memberikan rujukan dari pernyataannya tersebut. Dia kutip dari mana atau dia dapatkan dari mana bahwa yang membunuh Servetus itu adalah Calvin. Tidak ada
buku-buku yang dia rujuk, literatur-literatur yang dia berikan pada saat wawancara itu untuk membuktikan bahwa pandangannya itu betul. Kalau tidak mempunyai rujukan tertentu, maka bagaimana orang bisa percaya kepada omongan Anda? Tidak bisa dipercaya, karena Anda memberikan penjelasan tanpa dasar sama sekali. Perlu saudara ketahui seperti yang sudah saya katakan lalu bahwa Calvin itu ada di Jenewa itu karena Farel ya, yang menghendaki dia berada di sana untuk melayani Tuhan di sana. Dan dia di sana sebagai guru dan sebagai gembala atau pendeta di sebuah gereja Injili di Jenewa. Dia bukan seorang kepala pemerintahan di sana, bukan seorang yang memimpin ya, sebagai Kapolri seperti di Indonesia ya, kepala keamanan di sana, tidak. Tapi dia hanyalah seorang pengajar di sana. Dan dia tidak punya wewenang untuk menangkap si Servetus, apalagi membunuh Servetus ya. Sama sekali tidak mempunyai wewenang. Memang pada waktu itu Calvin memang punya andil penangkapan Servetus ya. Tetapi dalam hal keputusan final bahwa Servetus itu dihukum atau tidak, itu bukan ada di tangan Calvin. Ya. Waktu itu terjadi persidangan, lalu kemudian terjadi diskusi di sana, dan akhirnya diputuskan bahwa Servetus itu dihukum mati. Dan itu bukan keputusan daripada Calvin. Dan kenapa? Karena Calvin tidak punya wewenang di sana. Memang pada waktu persidangan di sana itu ada konsultasi terhadap gereja-gereja di Swiss waktu itu dalam persidangan mengenai kasus Servetus. Tetapi secara umum tidak ada gereja yang secara eksplisit setuju terhadap hukuman mati terhadap Servetus. Saya berikan kutipan dalam History of the Christian Church volume 8 halaman 780 sampai 781. Tetapi tidak ada dari gereja-gereja yang dikonsultasi mengusulkan secara eksplisit hukuman mati. Mereka menyerahkan cara hukuman pada kebijaksanaan dari suatu negara yang berdaulat. Tetapi memang Haller, pendeta dari Bern, menulis kepada Bullinger dari Zurich bahwa seandainya Servetus jatuh ke dalam keadilan dari kuasa orang-orang Bern, ia tidak diragukan sudah dihukum mati dengan api. Jadi jelas dalam kutipan ini dikatakan bahwa memang ada konsultasi kepada gereja-gereja di Swiss saat itu, tetapi tidak ada satupun gereja yang merekomendasikan secara eksplisit bahwa Servetus itu harus dihukum mati. Tidak ada. Calvin adalah bagian daripada gereja itu ya, dan dia adalah pendeta di salah satu gereja. Dan dikatakan dalam buku sejarah ini bahwa tidak ada satupun gereja yang eksplisit menyarankan bahwa si Servetus itu harus dihukum mati. Tidak ada. Memang ada satu pendeta yang mengirim surat dan mengatakan kalau itu si Servetus ada di daerah kami, dia pasti akan dijatuhi hukuman mati dengan api. Tapi itu kan pendeta lain ya, bukan Calvin. Ya, Calvin tidak pernah mengusulkan hukuman mati tersebut. Ya, jadi ini adalah saya kutip dari buku sejarah ya, dan itu tidak dilakukan oleh Pak Suhento Liao. Kemudian Pak Suhento Liao mengatakan bahwa dia menilai karakter Calvin di sini tidak baik katanya. Ya, buktinya apa karakter Calvin tidak baik? Ya, saya sudah memberikan kutipan dari buku tadi bahwa tidak ada satupun rekomendasi dari gereja-gereja yang dikonsultasikan untuk mengusulkan hukuman mati. Tidak ada. Lalu karakter baik yang Pak Suhento katakan itu dari mana itu sumbernya? Tidak diberikan sama sekali ya. Jadi di sana saya menilai ada kebohongan dari Pak Liao karena menentang sejarah yang ada. Kemudian justru saya akan memberikan di sini ada dua hal yang dilakukan oleh Calvin yang menunjukkan bahwa dia justru punya karakter yang baik. Ya, saya ingin membantah apa yang dituduhkan oleh Pak Suhento Liao. Yang pertama, jadi dalam persidangan terhadap Servetus, di sana menurut sejarah, Calvin justru mengusulkan keringanan hukuman. Nah, kita tahu bersama bahwa hukuman yang diputuskan itu adalah hukuman mati berupa pembakaran ya, bahwa Servetus ini dibakar ya. Nah, hukuman pembakaran ini merupakan suatu hukuman yang sangat sadis yang menyiksa orang tersebut ya.
Bayangkan orang itu dibakar mulai dari kaki dan seterusnya naik. Dan itu merupakan sebuah penderitaan yang hebat dan luar biasa. Dan Calvin, saudara lihat di sini ya, tidak tega dan kemudian mengusulkan cara yang lebih baik untuk kematian Servetus, yaitu dengan cara apa? Penggal. Ya. Nah, tapi ada yang menarik di sini ya. Ada saya menjumpai sebuah tulisan dari Dede Wijaya dalam blognya. Dia mengatakan begini, tuduhan terhadap Servetus adalah ajaran sesat. Tetapi dalam pengadilan Calvin pura-pura membelanya agar ia tidak dihukum bakar, tetapi dihukum gantung saja. Karena pada saat itu kelompok yang dianggap sesat hukumannya adalah hukuman bakar. Calvin membelanya dengan tuduhan memberontak kepada pemerintah supaya ia hanya digantung saja untuk mengelabui dendam atas penolakan Servetus atas doktrinnya. Itu ada dalam tulisan Dede Wijaya yang dia berikan di dalam blognya itu ya. Nah, kalau saya melihat di bagian bawah catatan kaki tidak ada dilampirkan sumber rujukan dari mana Dede Wijaya mengungkapkan tulisan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa seluruh tulisannya itu yang dia bahas tentang Calvin dan Arminius itu dia dapatkan dari mata kuliah Calvinisme di Gitz katanya. Nah, Gitz ini adalah merupakan sekolah teologianya milik Suhento Liao ya. Grape International Theological Seminary. Nah, di sana rupanya ada diajarkan sebuah mata kuliah khusus tentang Calvinisme. Hebat sekali ya, sekolah teologi itu ya. Luar biasa dalam hal mengejar ya si Calvin ya, bahkan memproduksi kebohongan di sana. Tetapi dia memberikan di situ link ya, link yang dia berikan untuk tulisannya tersebut. Jadi dia lagi mengcopy paste tulisan yang ada di sebuah link yang dia rujuk. Kemudian saya membuka linknya. Linknya itu milik GBIA Semarang, blogspot.com. Dan kalau saya membaca tulisan di situ memang sama persis seperti yang diberikan oleh Dede Wijaya dalam blognya. Tetapi saya tidak melihat juga catatan kaki di sana. Hanya ada tulisan tok tanpa ada catatan kaki sama sekali. Cuman memang dikatakan bahwa itu didapatkan di dalam mata kuliah Calvinisme yang diajar di Gitz saat itu. Tetapi lagi-lagi apa yang dikatakan, apa yang dituliskan di sana tentu saja tidak punya kekuatan sama sekali. Karena itu rupanya diperoleh dari sekolah teologianya Suhento Liao sendiri. Nah, jadi itu merupakan sesuatu yang subjektif yang tidak punya kekuatan sama sekali di sana. Ini yang pertama yang saya lihat ya, bahwa ada keinginan yang bagus daripada Calvin untuk memperingan hukuman Servetus. Dalam History of the Christian Church volume 8 halaman 781 sampai 782, David Schaff berkata begini, keinginan Calvin untuk menggantikan api dengan pedang itu ditolak. Dan di dalam buku itu sama sekali tidak dijelaskan bagaimana motivasi Calvin dalam memberikan keringanan hukuman dalam persidangan tersebut. Dede Wijaya dapat dari mana sampai tahu persis bagaimana hati dari kepada Calvin di dalam memberikan keringanan hukuman tersebut. Kalau si Dede Wijaya tidak mempunyai rujukan sedikit pun, lalu apakah Dede Wijaya adalah pribadi yang maha tahu, yang bisa tahu persis isi hati Calvin? Hanya Allah yang maha tahu ya. Dede Wijaya adalah manusia terbatas yang tidak sempurna, yang punya kekurangan dan dia tidak maha tahu. Lalu dari mana dia tahu tentang cerita Calvin pura-pura? Ya, karena adanya dendam pada dirinya, dia ingin menutupi dendam saja. Lalu dia pura-pura bohong-bohongan memberikan pengajuan keringanan hukuman. Ya, tidak ada sama sekali kekuatan di sana. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya melihat bahwa Servetus ini kan dihukum mati pada tengah hari ya, tanggal 27 Oktober 1553. Tetapi saudara perhatikan di sini. Sebelum eksekusi mati itu, ya, sebelum eksekusi mati, rupanya Calvin itu mendatangi Servetus di penjara. Dan itu diakui oleh
Bapak Suhento Liao dalam wawancaranya dengan Joshua Boyketewu. Calvin datang ke sana dan Calvin tidak datang sendiri. Dia mengajak Farel yang adalah seorang penginjil yang dipakai Tuhan ya. Mereka baru datang ke sana, lalu mereka berusaha untuk mempertobatkan daripada Servetus. Saya percaya karena Farel adalah seorang penginjil, maka saya yakin bahwa di sana ada penginjilan terhadap Servetus yang dilakukan oleh mereka. Kalau Pak Liao tadi mengatakan bahwa dia datang ke sana untuk memaksa mengakui Calvinisme, itu salah sama sekali dan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan doktrin tulip. Ya, yang di sana yang ditekankan adalah Servetus adalah bidat, ya, bidat yang menolak doktrin Allah Tritunggal dan pribadi Kristus, dan itulah yang disampaikan oleh Calvin dan Farel waktu mendatangi Servetus untuk menunjukkan kesalahannya dia sekali lagi ya terhadap penolakannya terhadap doktrin tersebut. Kemudian ada percakapan di sana dengan Farel yang berusaha meyakinkan Servetus tetapi ditolak oleh Servetus. Lalu ada wawancara dengan Calvin di mana Calvin mengatakan bahwa dia itu tidak mengejar pertengkaran pribadi dengan Servetus, di sana dikatakan ya. Bahkan Calvin mengingatkan 16 tahun lalu dia berusaha membawanya kepada Tuhan. Tetapi Servetus tidak menggubrisnya. Ya. Tapi setelah percakapan tersebut, ternyata rupanya Servetus tetap pada pandangannya yang semula dan dia tidak mau menerima masukan daripada Calvin dan Farel. Akhirnya mereka meninggalkan ruangan itu dan sesuai dengan anjuran daripada Paulus bahwa bidat yang sudah diperingati beberapa kali dan tidak mau, ya biarkan saja. Itu ada dalam Titus 3 ayat 10 sampai 11. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Itu ada dalam buku Scaff, The History of the Christian Church, volume 8 halaman 783 sampai 784. Jadi itu yang terjadi dalam penjara ya. Ada usaha untuk mempertobatkan Servetus oleh Calvin. Nah, saudara lihat di sana. Saya melihat di sana justru adalah sifat yang bagus sekali daripada seorang Calvin. Bayangkan kalau Calvin tidak datang ke sana untuk memberitakan Injil ke sana, untuk ya menyadarkan kesalahan-kesalahan daripada Servetus, maka sudah pasti Servetus itu masuk neraka ya, dihukum secara kekal di neraka. Karena apa? Karena dia menolak Tritunggal dan merendahkan pribadi Kristus. Bahwa anak Allah itu tidak kekal katanya. Dan saya percaya Servetus di sana ya dihukum secara kekal di neraka. Calvin datang ke sana untuk mengingatkan kesalahannya. Ya, supaya dia bisa bertobat daripada pandangan yang keliru sehingga dia tidak akan dihukum secara kekal. Ya, ini justru memperlihatkan pribadi Calvin yang terpuji di sana. Sikap yang bagus di mana dia peduli terhadap sesamanya, terhadap keselamatan jiwa daripada Servetus. Jadi kalau saudara melihat ada dua hal tadi ya. Pertama, bahwa Calvin mengusulkan untuk keringanan hukuman daripada Servetus. Lalu yang kedua, Calvin ya dengan penuh kasih dia datang ke penjara untuk berusaha menyatakan kesalahan daripada Servetus dan kemudian berusaha untuk mempertobatkannya dari kesalahannya tersebut. Ya, menurut saya ini dua hal yang dilakukan oleh Calvin yang justru memperlihatkan kebaikan Calvin. Sikap yang bagus daripada Calvin. Nah, tentang kesalahan Calvin itu diakui oleh banyak orang ya. Misalnya Scaff, dia mengatakan dalam bukunya History of the Christian Church halaman 834 volume 8, dia mengatakan makin baik ia dikenal, makin ia dikagumi dan dihargai. Mereka yang menghakimi atau menilai karakternya dari tindakannya dalam kasus Servetus dan teologinya
dari ketetapan yang mengerikan melihat bercak pada matahari, bukan matahari itu sendiri. Mengingat akan semua kelemahan-kelemahannya, ia harus dianggap sebagai salah satu orang terbesar dan terbaik yang Allah bangkitkan dalam sejarah kekristenan. Scaff mengakui ya Calvin adalah salah satu orang yang terbesar dan terbaik yang pernah Allah bangkitkan. Orang-orang yang memfitnah Calvin dan bahkan menuduh doktrinnya itu, ajarannya itu mengerikan ya. Ajaran tulip tersebut itu hanya melihat bercak pada matahari, bukan matahari itu sendiri. Ya. Theodore Best yang adalah seorang teman dari Calvin, dia mengatakan, saya telah menjadi saksi hidup Calvin selama 16 tahun. Dan saya pikir saya berhak untuk mengatakan bahwa dalam diri orang ini ditunjukkan kepada semua orang suatu teladan yang paling indah dari kehidupan dan kematian orang Kristen yang mudah difitnah tetapi sukar disamai atau dilebihi. Itu ada dalam buku Scaff ya, History of the Christian Church, volume 8, halaman 272. Jadi Theodore Best sendiri mengakui bahwa Calvin itu adalah merupakan suatu teladan yang paling indah dari kehidupan dan kematian orang Kristen yang difitnah tetapi sukar untuk disamai. Jadi memang Calvin memang pada masa itu sudah difitnah ya. Fitnah itu bukan hanya terjadi pada waktu itu, tetapi juga ternyata berlangsung terus sampai sekarang, dan fitnah itu terus diteruskan oleh para yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi tidak mempunyai dasar rujukan yang jelas dari semua fitnahannya tersebut. Sebenarnya fitnah itu sudah dibantah oleh Theodore Best dan juga sudah dibantah oleh David Scaff dalam bukunya. Tapi mengapa Pak Suharto Liau tidak mau melihat hal ini dan terus memproduksi fitnah-fitnah, kebohongan-kebohongan publik terhadap diri Calvin? Mengapa? Nah, masih ada banyak-banyak kutipan yang lain ya tentang diri Calvin, misalnya Dr. W.F. Dunbar yang menceritakan kebaikan Calvin dan seterusnya ya. Memang ada satu hal yang menjadi kekurangan Calvin, yaitu dia adalah seorang emosional dan pemarah. Tetapi kemarahannya itu ditujukan kepada ajaran-ajaran yang sesat waktu itu. Dan dia memang seorang yang tidak tahan ketika melihat ajaran sesat ya. Calvin itu kan pernah melontarkan sebuah kalimat yang sangat terkenal ya. Anjing saja dikatakan menyalak ya, menggonggong ketika tuannya diganggu. Apalagi aku, jika kebenaran Tuhanku ya diusik dan aku hanya diam, aku seperti seorang pengecut di sana. Ya kan? Jadi jelas sekali bahwa kemarahan Calvin itu ditujukan kepada ajaran-ajaran sesat yang ada pada waktu itu. Dan itu pun dikatakan oleh Scaff dalam bukunya History of the Christian Church, halaman 493. Calvin seperti yang diakuinya sendiri tidaklah bebas dari ketidaksabaran, nafsu, dan kemarahan yang diperhebat oleh kelemahan fisiknya. Tetapi ia dipengaruhi oleh semangat yang jujur untuk kemuliaan gereja dan bukan oleh kebencian atau kedengkian pribadi. Jadi pada waktu Calvin menyerang ajaran-ajaran sesat itu ada motivasi yang baik dalamnya untuk kemurnian ajaran gereja dan bukan kedengkian pribadi. Nah, bagaimana dengan Pak Suharto Liau dan Pak Joshua Boyketewu? Anda berdua ini sudah adalah seorang pelayan Tuhan yang sudah melayani banyak sekali orang-orang. Bagaimana dengan motivasi Anda berdua? Calvin dalam hal melayani Tuhan, dia mempunyai motivasi agar kebenaran itu dinyatakan dan bukan menunjuk dia menyerang pribadi orangnya karena dia dengki dan seterusnya. Kalau saya melihat ini Pak Suharto Liau ini dengan konsisten ya terus-menerus menyerang pribadi Calvin tanpa sumber rujukan yang dia gunakan dalam setiap omongannya tersebut. Berarti kalau tidak ada bukti rujukannya, berarti apa yang dikatakan itu bohong. Nah, mengapa kebohongan ini terus diproduksi oleh Pak Suharto Liau dan terus-menerus diberikan kepada orang? Saya justru melihat motivasi yang tidak baik di sini ya. Pak Liau adalah seorang hamba Tuhan tapi terus-menerus memberikan kebohongan-kebohongan kepada publik. Ini diperparah dengan Pak Joshua Boyketewu yang terus memprovokasi dalam wawancara tersebut ya. Nah, apa yang menjadi motivasi Anda berdua sebetulnya? Anda berdua ini hamba Tuhan atau hambanya siapa? Sekarang kita melihat ya, di akhir
kehidupan Servetus. Apakah dia bertobat? Tidak. Usaha Calvin yang begitu lama yang dia berikan kepada Servetus supaya Servetus itu bisa bertobat, ternyata itu diabaikan oleh Servetus. Dan dia tetap konsisten dengan ajaran sesatnya. Scaff berkata begini ya, pada saat terakhir terdengar ia berdoa dalam asap dan penderitaan yang hebat dengan suara keras, Yesus Kristus, Engkau anak dari Allah yang kekal, kasihanilah aku. Ini sekaligus merupakan pengakuan imannya dan kesalahannya. Ia tidak bisa dibujuk, kata Farel, untuk mengaku bahwa Kristus adalah anak Allah yang kekal dari Allah. Itu dalam buku Scaff di dalam History of the Christian Church ya, halaman 785. Jadi di masa akhirnya ketika dia dibakar, dihukum mati ya, di tengah-tengah asap yang membakar dia justru berteriak ya, Yesus Kristus, Engkau anak dari Allah yang kekal. Ya, dia tetap konsisten untuk menyatakan ketidakkekalan pribadi Kristus di masa yang lampau. Dia tetap merendahkan Kristus di sana. Tidak bisa dipertobatkan oleh Farel dan Calvin. Nah, di sini saya memberikan sebuah aplikasi ya. Nah, kita sudah melihat apa penyebab Servetus itu dihukum mati. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ini berhubungan dengan doktrin Tritunggal dan pribadi Kristus yang direndahkan oleh Servetus. Dan itu dianggap sebagai bidat, sesat, lalu dia dihukum mati di sana. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Pak Suhento Liau dan Pak Joshua Boyketewu, bagaimana dengan ajaran Tritunggal Anda berdua? Kalau saya melihat tulisan-tulisan Pak Suhento Liau ini, sepertinya ajarannya sama dengan gereja-gereja mainstream ya, percaya pada 3 pribadi dalam satu hakikat. Oke, tapi memang Pak Liau menganggap bahwa pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai nama yang sama, yaitu nama Yesus. Nah, di sini kesalahannya menurut saya, karena nama Yesus itulah nama manusia. Loh, kok bagaimana tiba-tiba itu diberikan kepada Bapa dan Roh Kudus juga? Ya, itu merupakan hal yang lucu ya, nama kemanusiaan kok diletakkan kepada keilahian. Itu sebuah kesalahan ya, tapi oke lah. Tapi Pak Joshua Boyketewu menolak doktrin Tritunggal. Lalu dia mengatakan dalam videonya, dia mengatakan bahwa hanya Bapa yang mencipta. Kalau Bapa yang mencipta berarti Anak tidak ikut mencipta. Yang kedua, bahwa Anak yang datang turun ke bumi itu menjadi manusia berinkarnasi itu bukan anak Allah katanya. Siapa yang datang ya Bapa itu sendiri. Nah, dari 2 pernyataan Joshua Boyketewu dalam video pembahasan Tritunggal ini, saya melihat bahwa Pak Joshua ini sedang merendahkan posisi Kristus. Ya. Dia tidak mengakui kekekalan Kristus di masa lampau dan juga bahwa Kristus bukan pencipta. Padahal kalau kita melihat teks-teks dalam Yohanes 1, ya kan, Kolose 1, Ibrani 1 jelas mengatakan bahwa Yesus anak Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Ingat ya, sebelumnya Pak Joshua Boyketewu ini adalah seorang Trinitarian ya. Bahkan dia pengajar Tritunggal katanya. Ya, lalu kemudian dikatakan dia bertobat dari ajaran yang salah itu, yang sesat itu, dan dia masuk menjadi Sabelian. Ingat ya, sebelumnya dia adalah memegang doktrin Tritunggal, kemudian dia menjadi Sabelian. Dan saya menilai ini sebuah kesalahan yang fatal, bukannya sekedar ya dia salah paham. Kalau memang dia mulanya ada di posisi Sabelian, belum di Tritunggal, lalu dia tidak memahami, menurut saya tidak masalah. Tapi karena dia sudah memahami doktrin ini dengan benar sebelumnya, lalu kemudian dia tolak pemahaman itu, dan dia merendahkan posisi Kristus di sana. Saya melihat Yesus merendahkan posisi anak Allah yang tidak kekal di masa lampau, bukan pencipta juga. Nah, saya melihat ini orang merupakan kesalahan fatal dan menurut saya berefek pada kehidupannya nanti kelak setelah dia mati. Ini pandangan saya. Kalau Servetus tadi dibakar di Jenewa dan dia akan mengalami pembakaran yang kedua kalinya nanti secara kekal di dalam neraka, maka saya menilai kalau Pak Joshua Boyketewu tidak bertobat dalam hal ini, dia juga akan mengalami nasib yang sama seperti Servetus. Apa yang diajarkan oleh Pak Joshua sama persis dengan yang Servetus ajarkan. Philip Scaff memberikan pandangan Servetus ya di dalam History of the Christian Church volume 8 halaman 741 sampai 745. Dia mengatakan seperti ini ya. Ya, Philip Scaff ya, dalam bukunya itu dia mengatakan begini, mengenai pandangan Servetus.
Dengan kata lain, ia percaya, maksudnya Servetus percaya, seperti Sabellius kepada suatu Tritunggal dari pernyataan atau manifestasi, tetapi tidak kepada suatu Tritunggal dari hakikat atau substansi. Dalam buku yang kelima, Servetus mendiskusikan doktrin tentang Roh Kudus. Ia menyamakan Dia dengan firman, dari mana ia berbeda hanya dalam bentuk keberadaan. Nah, Pak Joshua punya pandangan yang sama dengan Servetus. Ya, menganggap bahwa dalam Allah itu cuma satu pribadi saja, bukan tiga pribadi. Lalu seperti Servetus yang menganggap pribadi anak Allah itu tidak kekal, Pak Joshua pun menganggap seperti itu. Pak Joshua bahkan mengatakan yang pencipta itu adalah Bapa, ya, bukan anak Allah. Dan itu jelas menentang banyak teks-teks dalam Alkitab. Dan menurut saya, sebuah perendahan yang luar biasa ini akan berdampak pada status atau keberadaan Pak Joshua Boyketeu nanti di kekekalan. Saya pernah bertemu dengan ketua daripada Gereja Ortodoks Indonesia, Romo Daniel Biantoro, dan dia mengatakan begini, penolakan terhadap doktrin Tritunggal adalah jalan tol menuju neraka. Menurut saya sepakat dengan beliau. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau Pak Joshua ini belum paham doktrin Tritunggal, dia ada di posisi Sabellian, dan dia belum diajari doktrin itu dengan benar, boleh. Kita masih bisa mentoleransi bahwa dia ya mungkin cuma terjadi ada kesalahan di sana. Kesalahpahaman. Wajar karena dia belum belajar. Tapi ini dia sudah tahu persis bagaimana doktrin Tritunggal itu, dan dia bahkan pengajar Tritunggal katanya. Lalu kemudian dia masuk ke Sabellian, menjadi seorang Sabellian. Dan di sana dia betul-betul merendahkan Kristus. Dan saya kok percaya nanti Pak Joshua jika tidak bertobat nanti akan mengalami nasib yang sama seperti Servetus. Dan karena itu, saya menganjurkan agar Pak Joshua Boyketeu bertobat dalam hal ini. Akuilah anak Allah itu, yang adalah pribadi yang kekal di masa lampau, yang adalah Allah sendiri, pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Silakan Pak Joshua pelajari lagi Yohanes pasal 1, yang jelas eksplisit menyatakan Sang Firman, Logos itu, anak Allah itu adalah pencipta segala sesuatu di sana. Pikirkan baik-baik ini Pak Joshua, demi jiwa Anda sendiri. Saya memberikan kesimpulan ya terhadap wawancara mereka di sana. Yang pertama, dari seluruh perbincangan yang ada antara Pak Suhento Liau dan Pak Joshua Boyketeu, sama sekali mereka itu hanya omong tanpa data sama sekali. Tidak ada rujukan-rujukan dari buku-buku atau literatur-literatur tertentu yang mereka gunakan untuk mendasari seluruh percakapan mereka di dalam seluruh wawancara yang dilakukan dalam video tersebut. Kalau memang tidak punya data, maka saya pun tidak wajib percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Sebaliknya saya sudah menunjukkan data-datanya dari buku sejarah yang mencatat tentang diri Calvin dan ajarannya, dan itu bertentangan dengan tuduhan yang dilakukan oleh Pak Suhento Liau yang juga diprovokasi oleh Pak Joshua Boyketeu di sana. Judul yang diberikan adalah Bahaya Spirit Calvinisme. Judul video wawancara tersebut. Pak Joshua mengatakan, memberi judul Bahaya Spirit Calvinisme. Saya justru melihat sebaliknya, ada bahaya di balik wawancara Bapak berdua ini. Ada spirit apa yang terkandung di dalamnya? Saya hanya melihat Bapak berdua ini cuma tertawa terbahak-bahak di sepanjang wawancara itu. Justru saya melihat ada motif apa di balik itu semua. Apakah dengan tertawa terbahak-bahak itu sudah bisa membuktikan bahwa Calvin itu jahat, bahwa Calvin itu pembunuh, karakternya tidak bagus, dan bahwa teori tulip itu salah? Cukupkah itu hanya dengan tertawa saja, tanpa data-data literatur yang ada? Ada spirit apa di balik wawancara tersebut? Ya?
Yang kedua, saya melihat Pak Suhento Liau ini terus-menerus menyerang pribadi Calvin ya. Kenapa kok dilakukan seperti itu? Bahkan di sekolah teologianya ada sebuah mata kuliah khusus mengenai Calvinisme. Bayangkan itu. Anda ini saya melihat terus-menerus menyerang pribadi Calvin. Tanpa dasar sama sekali. Tanpa kutipan-kutipan dari buku manapun yang ada di dunia ini. Kalau begitu, berarti Anda sedang menyerang pribadi orang tanpa dasar. Membabi buta, membuta. Lalu bagaimana orang bisa percaya kepada omongan Anda itu? Anda hanya menyerang pribadinya dan menjatuhkan Calvin secara licik, ya, dengan memfitnah dia tanpa data. Ini saya sebut sebagai ad hominem, ya, sebuah kesalahan berpikir, kesesatan berpikir dari Pak Liau. Kalau memang Anda tidak setuju dengan doktrin Calvinisme mengenai tulip misalnya, ya silakan serang ajarannya, serang doktrinnya, bukan orangnya. Ini yang menjadi kesalahan daripada orang-orang saat ini ya. Ada banyak orang yang menganggap bahwa para Calvinis itu sombong katanya. Mau menang sendiri dan bahwa mereka menganggap ajarannya itu yang paling benar. Orang-orang Calvinis ini ya. Sebetulnya tidak usah dipedulikan ya. Kalau memang saudara menganggap bahwa ajaran Calvinisme itu salah, maka monggo serang ajarannya. Jangan fokus pada pribadinya orang itu. Anggaplah mereka salah karena tidak menjadi pelaku firman, tidak ada buah roh. Ya sudah, Anda peringatkan sekali dua kali dan tidak perlu untuk menyerang terus-menerus pribadinya. Menurut saya itu tidak efektif. Yang seharusnya dilakukan adalah menyerang ajarannya. Terserah Anda mau serang begitu hebat luar biasa, tidak masalah, bombardir saja itu. Nanti akan ada diskusi perdebatan tentang hal tersebut, tidak masalah menurut saya. Itu adalah cara-cara yang lebih beradab ketimbang Anda hanya menyerang orangnya. Ya, jadi kita jangan fokus kepada pribadi orang. Gereja ini akan pecah luar biasa, hancur babak belur ya. Karena ada serangan-serangan terhadap pribadi orang tersebut. Ini yang perlu diubah oleh gereja Tuhan saat ini. Jangan fokus kepada orangnya, karena itu akan menyebabkan ad hominem ya. Kesesatan berpikir yang salah ya. Tetapi silakan menyerang ajarannya. Itu apa yang bisa saya tanggapi saat ini. Dan nanti akan saya lanjutkan pada tanggapan yang terakhir di dalam video terakhir saya. Terima kasih.